Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa di dalam renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Saya selalu berharap Anda semua sehat, tetap semangat ya, dan selalu percaya akan penyataan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat yang telah, sedang, dan akan Tuhan nyatakan lebih jauh. Amin. Nah, seperti yang saya sampaikan pada renungan malam Kamis yang lalu, di sepanjang bulan Juni ini, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan tema yang berkaitan dengan peran Roh Kudus. Kamis lalu kita dalami tema Roh Kudus berkuasa mengubahkan, yang diambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nah, untuk malam ini tema yang akan kita renungkan adalah peran Roh Kudus bagi pribadi-pribadi orang percaya. Bacaan Alkitabnya terambil dari dua bagian, yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 30 dan 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kelima. Nah, menarik kan? Bukankah kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Allah Putra, dan percaya kepada Roh Kudus? Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita terlebih dahulu meneduhkan diri. Kita persiapkan hati kita. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami merasakan kehadiran Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ketika kami bersukacita, bersenang-senang, kami sungguh meyakini anugerah kebahagiaan dari Tuhan. Tetapi ketika kami berjumpa dengan tantangan dan pergumulan pun, kami meyakini ada topangan Tuhan bagi kami. Sehingga kami di tengah kehidupan sesulit apapun, merasa tetap dimampukan. Saat ini kami boleh bersyukur ketika kami ada bersama keluarga sebagaimana kami ada. Tuhan, sebelum kami bersama-sama membaringkan diri ke tempat peristirahatan, perkenankan kami mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di hati kami. Tuhan berfirman kepada kami. Biarlah firman itu juga yang akan terus menjadi penerang, pemberi pengharapan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 30. Nanti kita lanjutkan dengan 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan.
Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita lanjutkan dengan 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-1 sampai ke-5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bagi orang percaya merupakan penolong. Penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus seperti kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa para rasul menerima kuasa dari Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sehingga mereka, Bapak Ibu, dapat melakukan pemberitaan Injil. Dalam Kisah 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bahkan mereka juga menyatakan mujizat-mujizat Allah. Di dalam Kisah pasal 5 ayat 12 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Bapak Ibu, dalam gereja mula-mula yang didirikan para rasul, peran Roh Kudus memang sangat penting. Roh Kudus yang mendiami setiap orang yang telah percaya kepada Kristus membuat kehidupan mereka berubah drastis. Tadi kita membaca di dalam Kisah Rasul di dalam 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja, kata Rasul Paulus, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ini jemaat mula-mula sangat pesat pertumbuhannya. Walaupun mereka umumnya adalah orang-orang yang tidak terpandang. Walaupun mereka didera penderitaan yang sangat besar. Tapi waktu itu pemberitaan itu menjadi menarik sedemikian rupa, pemberitaan itu menjadi perhatian orang lain. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian bertobat, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 15, jumlah orang yang percaya atau menjadi pengikut Yesus itu hanya 120 orang, Bapak Ibu. Tapi kemudian kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2, ya, di ayat 41 sampai 43 dikatakan jumlah orang percaya itu 3.000 jiwa. Lebih jauh kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 4,
dikatakan di situ 5.000 orang laki-laki. Artinya begitu dinamis ya. 120 orang, 3.000 jiwa, sampai 5.000 orang. Bapak Ibu, kalau dikaitkan dengan masa sekarang, kekristenan sudah berkembang ke seluruh dunia. Itu harus kita yakini bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang dalam kehidupan orang percaya atau jemaat. Peran Roh Kudus dalam jemaat zaman sekarang menjadi hal yang sangat penting yang memberikan dorongan untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita harus meyakini Roh Kudus mempunyai peran penting dalam menumbuhkan kerohanian. Dalam setiap aspek kehidupan, Roh Kudus menjadi sangat sentral. Tanpa Roh Kudus, hidup orang percaya tidak mempunyai arti sama sekali. Karena Roh Kuduslah orang percaya dapat mengenal Allah Bapa dan Yesus. Karena itu Rasul Paulus sendiri di dalam Roma pasal 8 ayat 14-15 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Selanjutnya mari kita sekarang memperhatikan peran-peran apa sih sebenarnya dari Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Setidak-tidaknya ada 3 Bapak Ibu ya yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah Roh Kudus membawa umat kepada kebenaran. Bapak Ibu, banyak orang percaya yang terus mencari akan kebenaran firman Allah. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang akan memahami setiap kata yang ada dalam firman Tuhan. Walaupun seorang itu sangat pintar, tapi tanpa Roh Kudus, dari segi penafsiran akan jauh sekali dari kebenaran. Seseorang yang tidak mau dikuasai Roh Kudus, tidak akan mampu untuk mengenal Allah yang transenden dan imanen tersebut. Bisa dikatakan kalau seorang tersebut tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia juga tidak mengenal Allah Bapa. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 13 dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, kalau Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran, sehingga tidak ada kata-kata yang menyangkal tanpa Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 13 tadi dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Orang yang diajar Roh Kudus akan lebih mengetahui firman Allah daripada orang yang tidak diajar oleh Roh Kudus. Pernyataan ini adalah jaminan bagi orang percaya, Bapak Ibu, bahwa bukan kepandaian yang menentukan seseorang tahu dan memahami kebenaran yang sejati, tetapi Roh Kuduslah yang akan membimbing orang mengenal kebenaran itu. Kebenaran yang mutlak adalah bahwa Roh Kudus yang menjadikan manusia itu mengerti akan kebenaran itu sendiri. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9-14 dikemukakan 2 bagian pekerjaan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus menyatakan kepada manusia hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dan berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan oleh hikmat manusia yang merupakan kebodohan bagi manusia duniawi. Selanjutnya, kedua, Roh Kudus menjelaskan
penyataannya, yaitu memberikan kuasa untuk mengerti, mengetahui, dan menerima pengajaran yang diajarkan Tuhan. Roh Kudus ialah pemberi ilham untuk firman Allah yang dituliskan, dan ia juga yang menuliskan, menegaskan firman itu. Ketika seorang dibukakan mata rohaninya, maka dapat mengerti akan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi yang selama ini ia tidak tahu. Roh Kudus yang membuka akan mata hatinya untuk dapat mengerti tentang kebenaran firman Allah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Roh Kudus sendiri tadi dikatakan sebagai Roh kebenaran. Maka ia akan membawa orang yang telah percaya kepada kebenaran yang benar. Bukan hanya dapat menyatakan kebenaran tersebut untuk manusia, tetapi Roh Kudus juga turut membenarkan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi Roh Kudus menyatakan dan membawa kepada kebenaran. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, peran Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Seperti dalam amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama hakikatnya. Seperti halnya dalam Perjanjian Lama, Allah memberi kuasa untuk para nabi untuk memberitakan akan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Seperti itu jugalah kuasa yang diberikan oleh Allah lewat Roh Kudus untuk memberikan kuasa bagi orang percaya dapat bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus menolong orang yang percaya supaya ia dengan penuh kuasa dapat meneruskan kepada orang-orang lain kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus kepadanya. Tadi sudah disebutkan ya, kutipan-kutipan ayat Kisah Rasul, pasal 1 ayat 8, 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Nah, di dalam 1 Tesalonika misalnya pasal 1 ayat 5 dikatakan, "Sebab Injil yang kami beritakan," kata Rasul Paulus, "bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhia." Situ dikatakan bahwa setiap orang percaya kepada Yesus akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk dapat bersaksi kepada orang lain tentang Yesus. Jadi yang menyebabkan gagalnya pekerjaan Injil dan pekerjaan Kristen ialah karena banyak orang mencoba mengajarkan firman Tuhan, tapi hanya dengan pengetahuan, hanya mengandalkan kemampuan diri, yaitu dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus misalnya, atau di tempat lain dengan membaca buku. Padahal manusia perlu sebenarnya keterangan dan kuasa Roh Kudus. Tidak akan ada orang yang dapat bersaksi dengan benar jika Roh Kudus tidak memberitahu akan apa yang harus dikatakan kepada seseorang. Mungkin ada orang-orang yang dapat berbicara dengan baik sehingga apa yang dikatakannya diterima oleh orang lain. Namun berbeda jika orang tersebut disertai dengan kuasa Roh Kudus, maka apa yang dikatakannya mempunyai kuasa yang dapat membangun serta menyadarkan orang-orang berdosa. Yang ketiga, buah-buah roh atau karakter Kristus.
Bapak Ibu, buah-buah roh adalah hasil dari penyerahan kepada Allah dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mengarahkan watak setiap orang percaya, sikap, tingkah laku maupun kepercayaan, sehingga yang dilakukan Roh Kudus melepaskan apa yang telah ada dari dunia, dari manusia itu sendiri. Kemudian Roh akan memperbaharui watak manusia yang telah menyerahkan dirinya kepadanya. Roh Kudus akan menuntun agar manusia dapat berlaku dan bertindak sesuai Roh Kudus. Kemudian yang terjadi adalah manusia tersebut akan melakukan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, sebagaimana diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia ya, di dalam Galatia 5. Jadi Roh Kuduslah yang mengakibatkan seseorang mempunyai Roh Kudus itu sendiri dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memampukan orang percaya untuk melakukan kesatuan dan menjadikan kehidupan kerohanian lebih berkualitas. Ukuran orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mampu memberikan dampak pada sekitarnya, menjadi orang yang memberi pengaruh baik dan berguna dalam masyarakat. Selanjutnya, bahasa roh dalam ibadah yang mungkin banyak ditampilkan oleh saudara-saudara kita di gereja tertentu. Bahasa-bahasa roh sebenarnya hanya sebatas ukuran emosi saja dan tidak dapat diukur kebenarannya. Sebab hanya kehidupan secara nyata seseorang yang dapat dijadikan ukuran untuk dapat dikategorikan dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Semoga Anda adalah orang yang menerima anugerah peran Roh Kudus dalam kehidupan Anda. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama kembali masuk dalam saat teduh sejenak. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau tidak meninggalkan umat-Mu. Engkau hadir di sepanjang kehidupan umat-Mu, di dalam Roh-Mu yang telah Engkau nyatakan. Terima kasih atas Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu juga yang selalu menuntun, mengarahkan setiap umat percaya
agar setiap umat-Mu ya Tuhan dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran, agar umat Tuhan senantiasa dimampukan untuk bersaksi, dan umat Tuhan dimampukan dapat menyatakan buah-buah roh. Tuhan, terima kasih Engkau telah menghidupi kami, bukan hanya dengan roh manusiawi, tetapi juga dengan Roh Kudus-Mu. Saat ini selain kami bersyukur, perkenankan kami tetap membawa harapan-harapan kami dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk keprihatinan seluruh umat manusia di muka bumi saat ini. Tuhan, di tengah segala kesulitan hidup karena wabah corona yang berdampak begitu banyak, baik kepada kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan keagamaan, dan lain-lainnya. Tuhan, berilah jalan keluar. Mungkin hambatan ini masih terus harus kami hadapi, tapi beri kekuatan dan hikmat kepada gereja-Mu untuk tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik. Tuhan, pada saat ini secara khusus kami ingin mendoakan GKP Jemaat Cimahi. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, Tuhan yang selalu memberikan penerangan agar kami sebagai jemaat-Mu tidak kehilangan arah di dalam melangkah. Tuhan, biarlah di dalam saat kami tidak dapat bersekutu, di dalam saat kami tidak dapat bertemu, Engkau tetap mempersatukan dan mempersekutukan kami di dalam roh, agar kami tetap menjadi gereja-Mu, bahkan menjadi gereja yang tetap dimampukan untuk melayani dan menyatakan kesaksian. Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan yang selalu ambil bagian di dalam pelayanan, majelis jemaat, komisi-komisi, teristimewa saat ini, tim ibadah, kiranya oleh Tuhan senantiasa diberi kekuatan, diberi semangat, bahkan Tuhan tambahkan hikmat dan talenta. Tuhan, secara khusus saat ini kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Secara khusus kami mendoakan Bapak Talasi Matupang, Ibu Kurnia Sairun, demikian juga Bapak Herman Tarigan. Mereka sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa atasnya. Pakailah dokter, juru rawat, obat-obat yang digunakan menjadi alat kuasa-Mu sendiri. Untuk segala hal yang dibutuhkan, Engkau adalah Allah penyedia, Allah Yehova Jireh. Biarlah Engkau yang menyediakan yang mereka butuhkan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sudah mengalami pemulihan, Bapak Peter Talahatu, Bapak Susilo, Bapak Alek, dan mungkin masih banyak jemaat yang lain yang juga sudah dipulihkan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami yakin Tuhan akan terus hadir membaharui kami. Tuhan, kami secara khusus juga ingin mendoakan jemaat usia lanjut. Mereka di dalam segala keterbatasan yang dimiliki, juga rentan dengan segala rasa sakit dan penyakit. Bahkan dengan hadirnya wabah corona, juga mereka rentan untuk bisa terpapar. Berikan keteguhan iman. Biarlah manusia lahiriahnya merosot, tapi manusia batiniahnya oleh Tuhan dibarui dari sehari ke sehari. Tuhan, kami mendoakan untuk anak-anak jemaat yang mungkin tengah mengalami problema dalam pendidikan, karena harus menjalani proses pendidikan yang tidak biasa.
Tapi Tuhan, Roh Tuhanlah yang akan mencerdaskan, Roh Tuhan yang akan memberi hikmat, sehingga anak-anak jemaat-Mu senantiasa diberi kemungkinan untuk tetap ditambah-tambahkan hikmat dan kecerdasan melalui cara apapun. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang terdampak di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan pekerjaan, dan kehidupan sosial lainnya. Tolonglah ya Tuhan, agar mereka tidak semakin terpuruk, tetapi kuasa Tuhan yang ajaib itu menolong mereka. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Malam ini kami ingin serahkan seluruh kehidupan umat Tuhan di GKP Jemaat Cimahi khususnya dan umumnya di dunia. Di keluarga-keluarga kami masing-masing, Tuhan, berilah malam ini kepada kami istirahat yang baik. Biarlah esok hari kami boleh menyongsong hari baru dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat beristirahat. Syukuri anugerah istirahat dari Tuhan. Tidurlah dengan penuh penyerahan diri dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin.